Podcast. Kembali lagi bersama gue, Aul. Gue Bimo. Gue Melati. Gue Diki. Gue Nafi. Gue Nina. Gue Pijar. Gue Ameli. Nah, pada video kali ini ataupun podcast kali ini kita ngangkat tema mengenai sosial sih. Pastinya nggak jauh juga dengan budaya. Yang dimana temanya pengaruh konten dance K-pop terhadap pembentukan persepsi sosial budaya dengan analisis cultivation theory. Nah, di video kali ini kita ngangkatnya tentang tren-tren TikTok, yaitu yang suka FYP TikTok, terutama dance K-pop. Nah, sebelum itu gue mau nanya ke teman-teman, lo pada tahu gak sih kalau ada dance yang suka viral di TikTok gitu, atau apalagi tentang K-pop gitu? Tahu. Kalau aku tahu, yang aku tahu sih kayak Blackpink. Kayak lagunya tuh judulnya How Do You Like That yang kalau aku tahu. Tapi lu sendiri tahu ini member-member yang dari Blackpink? Aku tahu. Yang gue tahu tuh ada Jennie, Jisoo, Lisa, sama Rose kalau nggak salah. Kayak mereka berempat itu. Tapi kalian sadar nggak sih kalau banyak tren-tren di TV, di TikTok, bahkan suka bikin konser-konser di Indonesia gitu kan? Iya. Itu kayaknya nggak cuma Blackpink doang nggak sih? Iya, ada NCT juga. BTS yang baru member baru. Apa tuh? Heart to Heart. Heart to Heart. Oke, berarti si Ismi ngikutin banget ya? Ngikutin banget. Oke. Ya. Pas banget sih sama konten kita karena emang kebetulan gue doang ya yang lu tuh pas banget ya, kayak Blackpink banget gitu. Berempat nih kita Iya, berempat. oh pas banget ya. Saya juga. Jujur emang Oke. Nah, tapi lu pernah gak sih ngebayangin kayak dari dampak ataupun si K-pop masuk ke Indonesia itu ada ini apa namanya efeknya, terus juga ada dampaknya, terus akhirnya ngebuat kita tuh pengen jadi kayak mereka. Nah, itu tuh sebenarnya ada teorinya tau. Pernah dengar gak teori yang dibahas tentang mata kuliahnya Bu Raden? seingat gue sih ada teori yang pernah dibahas Raden ya. Nama teorinya itu cultivation theory. Dan itu tuh paparan media secara terus-menerus dan jangka panjang dapat membentuk cara pandang audiens terhadap realitas sosial tersendiri gitu loh. Berarti kayak cara bentuk gak sih? Iya. Berarti cara bentuk gak jauh dengan sama persepsi. Nah, tapi menurut lu pada nih, adanya tren kayak gitu masuk ke Indonesia ngebikin standar kecantikan orang-orang Indonesia pengen kayak mereka nggak sih? Iya, banyak banget pastinya. Contohnya sih ada aja. Tapi nggak bisa dijadiin standar wajib juga ya kan, karena setiap perempuan tuh beda-beda ya gayanya, gaya makeupnya gitu kan. Tapi kalau gue dari temen gue gitu sempat notice fashionnya ya. Gue tanya, kok fashion lu bagus banget nih, terinspirasi dari mana? Terus katanya dari idol K-popnya. Terus kalau misalnya dari gue sendiri, gue juga terinspirasi sih dari makeupnya. Berarti kalau menurut lu lebih dominan banyak apa ya, orang Indonesia mengikuti tren-tren mereka ya? Iya. Kalau dari lu nih yang laki-laki, lihat secara langsung kan lu beda lawan jenis ya sama si Blackpink ya. Kita kan tadi ngebahas tentang Blackpink ya. Lu ngeliat mereka jadi kayak berpikiran cewek-cewek tangguh, cewek-cewek percaya diri, atau cewek-cewek yang kuat gak sih? Kalau yang secara lu pribadi nih, gitu, ngebayangin mereka, lu ngeliat nih di FYP, di Instagram ataupun di TikTok. Kalau gue ya, kalau menurut gue melihatnya sih kalau di FYP gitu ya, cewek-cewek punya percaya diri tinggi sih. Iya, dan dia berarti punya bakat gitu di dance tersebut gitu. Dia pede buat tunjukin bakatnya kayak dancing, nyanyi gitu, K-pop. Ya bagus-bagus aja kalau menurut gua. Berarti positif ya, lo menganggap suatu dance itu muncul di FYP lo? Positif ya. Jadi meningkatkan percaya diri dari seseorang juga. Kalau emang dia hobi di situ, jadi dia bisa menyalurkan hobinya. Oke, I see. Bener juga sih. Kalau gue juga pribadi gak kayak mereka kan kayak sepantar kita nggak sih, kayak umur-umuran 20-an ya. Berarti jatuhnya kayak masih Gen Z juga ya, menyalurkan bakatnya melalui tren-tren ataupun bahkan mereka yang bikin trennya langsung. Iya. Tadi tren apa? How do you like that? Nah, how do you like that? Like, benar. Nah, tapi yang lo lihat nih secara kesini, gue banyak banget nih. Jujur ya, kalau pengalaman gue pribadi banyak banget di ruang lingkup gue sendiri yang masih kecil-kecil pun jadi ngikutin tren-tren kayak gitu. Normal gak sih kalau menurut lo? Itu normal aja sih, karena
dari dia sendiri dari kecil mungkin ada bakat dan dance. Nah mungkin pas udah dewasa mungkin dia jadi penerusnya di entah itu Blackpink, entah itu apa NCT ya. Iya. Ya bisa jadi kayak gitu sih. Berarti Tapi kak, menurut saya nggak normal nih. Kenapa? kenapa? Nih karena Seru nih. banyak banget nih yang fans sampai mati-matian tuh. Jadi Oh, tuh iya. kayak musisi-musisi lokal tuh jadi tersingkirkan, dilupain Oh, gitu. I see. Iya. Terlalu ke barat-baratan. Oke, berarti agak sedikit menghancurkan budaya lokal ya. Iya. Tapi Kikis ya. cuman kalau kita balik lagi ke pendapatnya siapa? Ripat ya. Si Ripat ada positif ya dan juga ada negatifnya. Karena kan positifnya pertama jadi anak kecil punya role model ya. Role modelnya itu Blackpink, NCT atau lain sebagainya. Berarti normal lah ya kalau misalnya hal-hal budaya kayak gitu ke kita gitu kan. Oke, mungkin dari segi yang kita bahas tadi itu kan pasti kita ada dampak positif sama negatif. Bener. Tadi kan kita udah ngebahas ada beberapa dampak positif mulai dari dia jadi role model ataupun dampak negatif kita kehilangan budaya sendiri yaitu budaya lokal. Coba kasih menurut lu pribadi kayak dampak positifnya buat diri lu ataupun ruang lingkup kayak sekolah, kampus atau tetangga lu sendiri gitu. Positif ataupun negatif? Dari sebelum dulu gua. Bebas. Anything. Kalau dari gua dampak positif lagi ya. Ya. Dampak positifnya itu dia bisa jadi lebih percaya diri mungkin ke lingkup masyarakat, ke lingkup perkuliahan, ke lingkup pertemanan karena dia tahu diri dia tuh bisa di hal tersebut gitu kayak di dance tersebut dan dia menguasai tentang dunia perkipopan lah gitu. Jadi kalau menurut gue ya sah-sah aja ya udah. Maksudnya kalau emang lu pede dan lu bisa dan lu bakat di situ ya udah. Tapi lu juga harus bisa mungkin apa ya bisa berdampak lah gitu ke diri sendiri minimal. Kalau nggak bisa ke masyarakat berdampak ke diri sendiri gitu. Baru nanti ke masyarakat, baru nanti bisa mancanegara gitu, ngedancingnya ke mancanegara dan membawa harum nama Indonesia gitu. Oke, mantap. Ya. Kalau menurut lu yang lain kayak dampak negatif or positif yang lu rasain nih atau lu punya adik atau punya pacar lu dik gitu Dampak negatifnya. negatifnya yang sering lu lihat. Tadi sih itu negatifnya kak. Iya. Ya Apa tuh? Ya itu tadi yang saya bilang musisi-musisi lokal jadi Ya, musisi lokal ya. Ya. Terus juga ini kalau apa ya menurut agama Islam ya itu tuh K-pop gitu tuh nggak baik lah pakaiannya terlalu Pakaiannya. terbuka. Nah banyak juga tuh cewek-cewek Islam yang ngikutin kayak gitu tuh pakai pakaiannya gitu. Nah, kan dalam Islam juga nggak boleh kan kayak gitu. Sebenarnya emang kita nggak boleh ya, tapi yang gua lihat tuh kayak makin di sini malah jadi suatu festival lah guys. Kayak misalnya satu GBK ya kalau nggak salah. Pernah lihat gak sih FVP juga di ini satu GBK itu diisiin orang-orang yang dengan tiket konsernya kurang lebih berjuta-jutaan ya. Kayak parah gak sih menurut? Mungkin kalau buat gua tidak pecinta K-pop tuh agak aneh ya, tapi kalau buat orang-orang yang pecinta K-pop mungkin itu oke gitu ya. Oke. Teman-teman yang mau berpendapat lagi atau lain sebagainya tentang K-pop atau tentang budaya gitu? Atau langsung gue simpulin aja? Cukup sih kalau Cukup dari ya? gua itu ya argumen gua. Ya karena yang kita tangkap itu Iya. yang berdasarkan analisis kita juga ya. Jadi yang kita tangkap atau gue tangkap juga tadi pembahasan kita di podcast bahwasanya budaya pop atau budaya K-pop dari luar ke dalam itu nggak semuanya negatif, betul nggak sih? Nah, jadi kayak mulai dari dance itu yang tadi berperan besar buat orang-orang lokal kayak kita Indonesianya, contohnya buat anak-anak kecil yang emang pengen jadi dancer, jadi nganggap Blackpink ataupun NCT ataupun bias-bias lainnya role model gitu kali ya. Gitu. Mungkin itu aja kali ya teman-teman, kita boleh say hi dulu ke kamera. Oke teman-teman, sobat podcast, mungkin itu aja dari podcast kita hari ini yang dimana kita ngebahas tentang budaya K-pop dan juga tentang sosial juga. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Nungguin, saya tuh Sekarang. Keren. Nah,